Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang kembali di channel Pak D Bercerita. Di sini, kita akan menyimak sebuah kisah nyata yang penuh air mata sekaligus keajaiban takdir. Bayangkan, seorang TKW asal Indonesia yang datang ke tanah Arab hanya untuk bekerja, justru menghadapi ujian besar. Hamil dari majikannya. Namun, takdir berkata lain. Dari aib yang menakutkan, berujung pada pernikahan yang sah dan halal. Sungguh, inilah perjalanan hidup yang tak terduga dan penuh hikmah. Jangan lupa, dukung terus channel Pak D Bercerita dengan cara subscribe, like, dan bagikan, agar kisah-kisah inspiratif ini bisa terus menemani kita semua. Namaku Siti, seorang gadis sederhana yang lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah. Hidupku jauh dari kata cukup. Ayahku hanya seorang buruh tani yang setiap hari bekerja keras di sawah orang, sementara ibuku berdagang sayur seadanya di pasar. Dari kecil aku sudah terbiasa dengan kesederhanaan, bahkan seringkali harus menahan keinginan karena tahu orang tuaku tidak sanggup memenuhi. Meski begitu, aku selalu diajarkan untuk bersyukur karena rezeki datangnya dari Allah. Aku tumbuh dengan mimpi sederhana. Ingin membantu keluarga, ingin melihat mereka tersenyum tanpa harus dihantui rasa cemas soal uang. Namun seiring waktu, semakin aku dewasa, semakin besar pula beban yang kurasakan. Adik-adikku butuh biaya sekolah, sementara penghasilan orang tua tidak seberapa. Saat itulah, aku mulai berpikir bahwa jalan satu-satunya adalah merantau. Suatu hari, seorang tetangga pulang dari Arab dengan membawa banyak hadiah. Ia menceritakan bahwa bekerja sebagai TKW di sana bisa menghasilkan uang lebih besar dibanding di kampung. Mendengar cerita itu, hatiku mulai gelisah. Aku tahu risikonya besar, tapi demi keluarga, aku harus berani. Aku memberanikan diri mendaftar ke agen penyalur tenaga kerja. Prosesnya panjang, mulai dari melengkapi dokumen, pemeriksaan kesehatan, hingga pelatihan. Setiap malam aku menangis diam-diam, memikirkan bagaimana nanti jika aku benar-benar pergi jauh dari kampung halaman. Hari perpisahan tiba lebih cepat dari yang kubayangkan. Aku masih ingat jelas wajah ibu saat melepas kepergianku di terminal. Air matanya jatuh tanpa bisa ia sembunyikan. Nak, jaga dirimu baik-baik di negeri orang. Jangan lupa sholat, jangan pernah jauh dari doa, pesannya dengan suara bergetar. Aku hanya bisa mengangguk sambil menahan tangis. Dalam hati, aku berjanji akan kuat. Aku ingin pulang membawa kebanggaan, bukan kesedihan. Perjalanan panjang menuju Jakarta, lalu ke bandara, membuatku semakin sadar betapa besar langkah yang sedang kuambil. Bandara itu begitu ramai, penuh dengan wajah-wajah asing, namun aku melihat banyak perempuan sepertiku. Sebagian tampak lebih muda, sebagian lebih tua, tapi semua punya tujuan yang sama, meninggalkan tanah air demi mencari nafkah. Aku merasakan campuran perasaan antara takut dan bersemangat. Saat pesawat lepas landas, hatiku seperti diremas-remas. Aku memejamkan mata, membayangkan sawah hijau di desaku, suara ayam berkokok di pagi hari, dan senyum keluargaku. Semua itu kini kutinggalkan demi sebuah harapan. Aku tahu, hidup di negeri orang tidak akan mudah. Banyak cerita tentang TKW yang diperlakukan tidak manusiawi, bahkan ada yang tak pernah kembali. Tapi aku berusaha menguatkan hati, meyakinkan diri bahwa Allah akan selalu menjagaku. Ketika akhirnya pesawat mendarat di tanah Arab, aku seperti berada di dunia lain. Udara panas langsung menyambutku, berbeda jauh dengan semilir angin kampungku. Langkahku terasa berat, tapi aku terus berjalan, menunduk, mengikuti rombongan. Aku tidak tahu apa yang menantiku di depan sana. Namun yang kutahu, perjalanan panjang hidupku baru saja dimulai. Setelah melalui proses panjang di kantor agen, akhirnya aku mendapat kepastian tentang tempatku bekerja. Hatiku berdegup kencang saat mendengar nama majikan yang akan menampungku. Agen hanya berkata singkat, "Kamu akan bekerja di keluarga seorang pria terpandang. Rumahnya besar, mereka butuh pembantu yang rajin." Kalimat itu membuatku semakin gugup. Aku hanya bisa mengangguk, meski dalam hati aku penuh pertanyaan. Seperti apa mereka nanti? Apakah mereka baik, atau justru keras? Hari itu, sebuah mobil hitam mewah menjemputku di depan kantor agen. Sopir berwajah serius memintaku masuk tanpa banyak bicara.
Dari balik kaca mobil, aku melihat jalan-jalan kota Arab yang luas, penuh bangunan menjulang dan mobil-mobil mahal. Aku merasa seperti semut kecil yang terdampar di dunia asing. Perasaan takut dan tak percaya diri bercampur menjadi satu. Setelah perjalanan sekitar 1 jam, mobil berhenti di depan sebuah rumah yang lebih pantas disebut istana. Pagar besi tinggi menjulang, dindingnya kokoh dengan ukiran khas Timur Tengah. Aku menelan ludah, takjub sekaligus gemetar. Saat pintu gerbang terbuka, aku melangkah masuk dengan langkah ragu, membawa tas kecil berisi beberapa helai pakaian dari kampung. Di ruang tamu yang luas dan megah, aku pertama kali melihat majikanku. Seorang pria berusia sekitar 40-an, berjenggot rapi, berpakaian gamis putih bersih. Tatapannya tajam namun penuh wibawa. Ia duduk di kursi besar, seperti seorang raja di tahtanya. Saat matanya bertemu dengan mataku, aku buru-buru menunduk, tak berani menatap lebih lama. "Ana ismuhu Abdullah," katanya dengan suara berat, memperkenalkan diri. Meski bahasa Arabku terbatas, aku bisa menangkap maksudnya. Aku hanya menjawab lirih, "Ismi Siti, min Indonesia." Tanganku bergetar saat ku coba meraih ujung jilbabku untuk lebih menunduk, tanda hormat. Di sampingnya, seorang wanita parubaya keluar. Dialah kakak perempuan majikan yang sering mengatur urusan rumah. Dari sorot matanya, aku bisa merasakan ketegasan, bahkan sedikit kekerasan. Ia menatapku dari atas hingga bawah, lalu berkata singkat kepada Abdullah dalam bahasa Arab cepat yang tak sepenuhnya kupahami. Namun aku bisa merasakan ada curiga, seolah ia ingin memastikan bahwa aku benar-benar bisa diandalkan. Hari-hari pertamaku di rumah itu terasa seperti ujian besar. Pekerjaanku tidak ringan, membersihkan ruangan yang begitu luas, mencuci pakaian, menyiapkan makanan, hingga menjaga kebersihan halaman. Aku sering kelelahan, bahkan kadang ingin menangis, tapi aku tahu aku tidak boleh menyerah. Yang membuatku heran, majikanku Abdullah jarang sekali berbicara, tapi beberapa kali aku menangkap tatapannya. Saat aku sedang menyapu halaman atau menyiapkan teh di ruang tamu, ia sering memperhatikan dalam diam. Bukan tatapan marah, tapi seolah ada sesuatu yang dipendam. Aku berusaha mengabaikan, tapi jantungku selalu berdetak lebih cepat. Malam itu, ketika aku hampir selesai membersihkan dapur, Abdullah tiba-tiba masuk. Suaranya tenang namun membuat bulu kuduku merinding. "Kamu, kerja baik," katanya dalam bahasa Inggris terbata, mungkin agar aku mengerti. Aku hanya tersenyum canggung, menunduk, sambil menjawab pelan, "Terima kasih." Sejak saat itu, aku mulai menyadari sesuatu yang berbeda. Meski ia jarang bicara, ada rasa perhatian yang muncul dari majikanku. Entah itu hanya perasaanku saja, atau memang benar adanya. Yang jelas, pertemuan pertama dengannya telah meninggalkan jejak dalam hatiku, rasa takut, rasa segan, sekaligus rasa penasaran. Aku tidak tahu bahwa pertemuan sederhana itu adalah awal dari perjalanan hidupku yang akan mengubah segalanya. Hari-hari berlalu, dan aku mulai terbiasa dengan rutinitas di rumah megah itu. Dari luar, istana tersebut terlihat mewah dan penuh kemegahan, tetapi ketika aku menjalaninya dari dalam, suasananya justru terasa sepi, sunyi, bahkan dingin. Tidak ada tawa anak-anak, tidak ada riuh keluarga besar. Hanya beberapa pelayan lain yang sesekali berbicara, itu pun secukupnya. Aku sering bertanya-tanya dalam hati, mengapa rumah sebesar ini terasa seperti kuburan hidup. Hingga suatu sore, aku mendengar salah satu pelayan berbisik kepadaku bahwa majikanku, Abdullah, adalah seorang duda. Istrinya sudah lama meninggal, dan sejak saat itu ia lebih banyak menutup diri. Kata mereka, Abdullah hanya fokus pada bisnis, jarang bergaul, dan memilih hidup dalam kesepian. Informasi itu membuatku sedikit memahami suasana di rumah ini. Setiap kali aku menyiapkan makan malam, aku selalu melihat Abdullah duduk sendirian di ruang makan yang panjang, hanya ditemani piring dan sendok. Pemandangan itu membuatku terenyuh. Aku bisa merasakan bahwa di balik wibawanya, Abdullah hanyalah seorang lelaki yang kesepian. Lama-kelamaan, tanpa kusadari, jarak di antara kami mulai berkurang. Awalnya hanya sapaan singkat, lalu obrolan sederhana. Abdullah terkadang menanyakan kabarku, bagaimana keluargaku di Indonesia,
Atau sekadar menanyakan apakah aku sudah makan? Pertanyaan itu sederhana, tetapi bagiku terasa aneh, karena sebelumnya aku tidak pernah mendapatkan perhatian semacam itu dari seorang majikan. Malam-malam di istana semakin panjang. Setelah semua pekerjaan selesai, aku sering duduk di kamar kecilku, merindukan kampung halaman. Aku teringat wajah ibu, suara ayah, dan adik-adikku yang pasti kini belajar tanpa banyak fasilitas. Saat rasa rindu itu memuncak, aku sering meneteskan air mata dalam diam. Suatu malam, ketika aku keluar ke halaman untuk menghirup udara, aku mendapati Abdullah berdiri di balkon lantai 2, menatap langit. Bulan tampak bulat sempurna, cahayanya menyinari wajahnya yang penuh beban. Ia menoleh kepadaku dan berkata dengan suara pelan, "Indah, bukan?" Aku hanya mengangguk, tak mampu menjawab banyak. Hanya saja, malam itu aku menyadari bahwa kesepian bisa membuat seseorang terlihat begitu rapuh. Sejak saat itu, Abdullah mulai sering mengajakku berbicara. Kadang ia bercerita tentang perjalanannya mengurus bisnis, kadang tentang kenangan masa mudanya. Meski aku tidak sepenuhnya mengerti bahasanya, aku berusaha mendengarkan dengan saksama. Anehnya, ia tampak lega setiap kali berbicara denganku, seolah aku adalah satu-satunya tempat ia bisa mencurahkan isi hati. Namun, perasaan itu justru membuatku bingung. Aku tahu posisiku hanyalah seorang pembantu, bukan seseorang yang pantas menjadi tempat curahan hati majikan. Tetapi semakin aku mencoba menjaga jarak, semakin pula Abdullah mendekat. Ada kalanya aku merasa iba, ada kalanya aku merasa takut. Perasaan yang campur aduk itu membuatku sulit tidur di malam hari. Sampai suatu hari, Abdullah dengan jujur berkata kepadaku, "Aku lelah hidup sendiri." Kalimat itu singkat, namun suaranya begitu berat, seperti keluar dari hati yang sudah lama menahan luka. Aku hanya terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi, aku merasakan simpati yang dalam. Di sisi lain, aku mulai khawatir bahwa semua ini akan menyeretku ke dalam sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku tidak tahu bahwa kesepian yang kutemukan di balik dinding istana itu perlahan-lahan akan menyeretku menuju pusaran takdir yang jauh lebih rumit. Malam itu, suasana rumah begitu sunyi. Semua pelayan sudah masuk ke kamar masing-masing, dan hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Aku masih di dapur, membereskan piring-piring kotor setelah makan malam majikan. Tubuhku lelah, namun mataku belum bisa terpejam. Ada perasaan aneh yang terus menggangguku sejak beberapa hari terakhir. Abdullah, majikanku, semakin sering mendekat, semakin sering berbicara, bahkan kadang menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Aku berusaha menganggap semua itu hanya perasaan sesaat. Aku hanyalah seorang pembantu, tidak pantas memikirkan lebih dari itu. Namun, malam itu segalanya berubah. Saat aku hendak keluar dari dapur, Abdullah tiba-tiba muncul. Aku sedikit terkejut karena biasanya ia sudah berada di kamarnya. "Siti, kamu belum tidur?" tanyanya dengan suara rendah. Aku menggeleng pelan, mencoba tersenyum sopan. Ia menatapku beberapa detik tanpa bicara, lalu berjalan masuk. Tangannya membawa segelas kopi yang hampir habis. "Aku tidak bisa tidur," katanya sambil duduk di kursi dapur. Aku berdiri canggung, menunduk, tidak tahu harus berbuat apa. Dalam hening itu, ia mulai bercerita tentang hidupnya. Tentang rasa sepi yang menghantui sejak istrinya meninggal, tentang malam-malam panjang tanpa seorang pun yang menemaninya. "Aku lelaki yang kuat di luar, tapi sebenarnya rapuh di dalam," katanya lirih. Aku merasakan suara itu menembus ke dalam hatiku. Aku tahu betul bagaimana rasanya kesepian, karena aku pun sering merasa seperti itu di negeri orang. Tanpa sadar, aku duduk di depannya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Seiring waktu, jarak kami semakin menipis. Abdullah menatapku, kali ini dengan mata yang berbeda. Ada rasa rindu, ada kerinduan akan kasih sayang yang lama hilang. "Siti, kamu satu-satunya yang mau mendengarkanku," ucapnya perlahan. Kata-kata itu membuat jantungku berdegup kencang. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Tiba-tiba ia menggenggam tanganku. Refleks aku terkejut, hendak menariknya, tetapi genggamannya hangat, penuh kerinduan. "Aku butuh kamu," katanya dengan suara hampir berbisik. Saat itu, pikiranku kacau. Aku tahu ini salah,
Aku tahu posisiku. Namun di sisi lain, aku bisa merasakan luka batinnya, kesendiriannya yang begitu dalam. Malam itu menjadi titik lemahku. Aku terlalu rapuh untuk menolak, terlalu lelah untuk melawan. Aku hanya seorang perempuan biasa yang tiba-tiba terjebak dalam godaan yang lebih besar dari diriku sendiri. Dalam keheningan malam, batas antara majikan dan pembantu seakan hilang, digantikan oleh kelemahan manusia yang sama-sama membutuhkan kasih sayang. Setelah semuanya terjadi, aku duduk termenung di kamarku. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Aku merasa bersalah, merasa bodoh, sekaligus takut. Bagaimana jika orang lain tahu? Bagaimana jika keluarga di kampung mendengar? Aku menggenggam perutku yang masih rata, membayangkan kemungkinan terburuk. Sejak malam itu, aku tidak lagi sama. Setiap kali menatap Abdullah, ada rasa bersalah sekaligus keterikatan yang sulit dijelaskan. Aku tahu, sesuatu sedang tumbuh di dalam diriku, bukan hanya perasaan, tetapi juga rahasia besar yang suatu saat pasti akan terbongkar. Aku tidak tahu bagaimana menghadapi semuanya. Yang aku tahu hanyalah satu, malam itu telah mengubah hidupku selamanya. Hari-hari setelah malam itu terasa jauh berbeda. Aku berusaha tetap bekerja seperti biasa, menyapu, mencuci, dan memasak, tetapi di dalam hatiku ada rasa takut yang tak pernah berhenti. Setiap kali aku melihat Abdullah, aku teringat pada apa yang terjadi malam itu. Tatapannya kini lebih lembut kepadaku, seolah ingin menunjukkan bahwa ia peduli. Namun, justru itu membuatku semakin gelisah. Beberapa minggu berlalu, dan aku mulai merasakan perubahan pada tubuhku. Awalnya hanya cepat lelah, lalu sering mual di pagi hari. Aku mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin hanya masuk angin atau karena terlalu lelah bekerja. Namun, ketika menstruasiku terlambat lebih dari sebulan, hatiku bergetar hebat. Aku tahu, ini bukan lagi sekadar firasat. Di malam yang sunyi, aku menangis seorang diri. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Bisikku dengan suara bergetar. Aku tidak berani memberitahu siapapun. Aku takut agen mengetahuinya, aku takut keluarga di kampung malu, aku takut semua orang menghakimiku. Tetapi rahasia itu tak mungkin kusimpan selamanya. Tubuhku akan segera menjadi saksi nyata dari apa yang terjadi. Rahasiaku akhirnya terbongkar lebih cepat daripada yang kuduga. Suatu pagi, saat aku sedang mencuci pakaian, salah satu pelayan perempuan yang lebih tua memperhatikanku dengan curiga. Siti, kenapa wajahmu pucat sekali? Kamu sering muntah ya? Tanyanya dengan nada menyelidik. Aku hanya terdiam, mencoba tersenyum, tapi ia semakin menatapku tajam. Dari situ, gosip mulai menyebar di antara para pelayan. Bisikan-bisikan itu akhirnya sampai juga ke telinga kakak perempuan Abdullah, wanita parubaya yang sejak awal tampak tak menyukaiku. Suatu sore, ia memanggilku dengan suara keras. Siti, kemari. Aku datang dengan jantung berdegup kencang. Ia menatapku dari ujung kepala sampai kaki, lalu bertanya dengan nada penuh tuduhan, apakah benar kau sedang mengandung? Tubuhku langsung gemetar. Bibirku kaku, tak bisa mengeluarkan jawaban. Namun, keheninganku justru membuat semuanya semakin jelas. Ia langsung marah, menudingku dengan kasar. Memalukan. Bagaimana mungkin pembantu di rumah ini bisa membawa aib sebesar itu? Teriaknya. Aku hanya bisa menangis, tidak sanggup membela diri. Ketika Abdullah mendengar keributan itu, ia segera datang. Matanya langsung tertuju kepadaku, lalu berpindah ke kakaknya yang masih mengomel. Apa yang terjadi? Tanyanya tegas. Dengan nada penuh amarah, kakaknya menjawab, perempuan ini hamil, dan aku yakin engkaulah penyebabnya. Ruangan itu mendadak hening. Aku menunduk, air mataku jatuh ke lantai. Abdullah terdiam lama, wajahnya tegang. Aku bisa melihat ia sedang bergulat dengan perasaannya sendiri, antara marah, takut, dan tanggung jawab. Malam itu, Abdullah memanggilku secara pribadi ke ruang kerjanya. Ia duduk diam di kursi besar, sementara aku berdiri dengan kepala tertunduk. Siti, katanya akhirnya, apakah benar kau sedang mengandung anakku? Suaranya berat, penuh beban. Dengan suara lirih, aku hanya bisa menjawab, iya, Tuan, maafkan saya. Air mata kembali mengalir di pipiku. Aku takut ia akan mengusirku,
Takut ia akan marah besar. Namun, Abdullah tidak berteriak. Ia hanya terdiam lama, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Saat ia menatapku lagi, sorot matanya berubah. Bukan lagi hanya rasa bersalah, tapi juga kebimbangan yang mendalam. Sejak malam itu, aku tahu hidupku tidak akan pernah sama. Rahasia yang selama ini kusimpan kini telah terbuka, dan semua orang di rumah itu mengetahuinya. Tinggal menunggu waktu, apakah Abdullah akan menanggung semua konsekuensinya, atau justru melemparkanku ke dalam kehinaan yang tak terbayangkan. Sejak rahasia itu terbongkar, rumah megah tempatku bekerja berubah menjadi medan tegang. Bisikan para pelayan semakin keras, tatapan mereka penuh rasa ingin tahu bercampur cemoohan. Aku lebih sering mengurung diri di kamar kecilku, menangis dalam diam, tidak berani keluar kecuali untuk bekerja. Setiap langkahku terasa berat, seolah seluruh dunia menatapku dengan pandangan hina. Kakak Abdullah semakin keras menekan. Ia sering menghampiriku dengan kata-kata tajam yang menusuk hati. Kau mempermalukan rumah ini. Apa kata keluarga besar nanti jika tahu seorang pembantu hamil di rumah Abdullah? Kalimat itu terus terngiang di kepalaku, membuatku semakin takut. Abdullah sendiri terlihat semakin murung. Aku sering melihatnya termenung lama di ruang kerjanya, atau duduk sendirian di balkon. Wajahnya penuh kerisauan, seakan ia sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Beberapa kali ia mencoba menenangkanku, berkata singkat, "Tenanglah, aku akan mencari jalan." Tapi aku tahu, jalan yang ia maksud tidaklah mudah. Suatu malam, Abdullah mengajakku berbicara serius. Ia memintaku duduk di hadapannya. Tatapannya dalam, penuh pertimbangan. "Siti," katanya, "aku tidak bisa membiarkanmu terus seperti ini. Kau sedang mengandung anakku, dan aku tahu aku harus bertanggung jawab. Tapi keluargaku, mereka tidak akan mudah menerima." Aku menunduk, air mataku kembali mengalir. "Saya tidak ingin mempermalukan Tuan," jawabku lirih. "Jika memang saya harus pulang, saya akan terima." Dalam hati, aku membayangkan pulang ke kampung dengan kondisi hamil, membawa aib besar. Bagaimana wajah orang tuaku? Bagaimana pandangan tetangga? Pikiran itu membuat dadaku sesak. Abdullah terdiam lama, lalu menghela napas berat. "Tidak, Siti. Aku tidak akan membiarkanmu kembali ke negerimu dengan menanggung malu sendirian. Aku lelaki. Aku harus memilih. Dan pilihanku adalah menanggung semua ini meski risikonya besar." Keesokan harinya, aku mendengar Abdullah berbicara dengan keluarganya. Suaranya tegas, terdengar dari balik pintu ruang tamu. "Aku akan menikahi Siti." Kalimat itu membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Dari dalam kamar, aku mendengar teriakan kakaknya yang marah. "Apakah kau sudah gila? Bagaimana mungkin seorang lelaki terpandang seperti dirimu menikahi pembantu? Itu akan menjatuhkan harga dirimu." Namun Abdullah tetap bersikeras. "Aku tidak peduli dengan pandangan orang. Aku tidak bisa lari dari tanggung jawab." Ucapannya membuat kakaknya menangis penuh amarah, sementara aku hanya bisa terduduk di kamarku, terisak, tak percaya dengan apa yang kudengar. Hari-hari setelah pengakuan itu menjadi semakin sulit. Gosip mulai menyebar keluar, dan keluarga besar Abdullah menekan dari segala arah. Ada yang mencaci, ada yang mengancam memutus hubungan. Abdullah tetap bergeming, meski aku bisa melihat betapa berat beban di pundaknya. Di malam-malam sunyi, aku berdoa dengan penuh air mata. "Ya Allah, jika memang ini jalan MU, kuatkanlah aku. Jangan biarkan aku hancur di negeri orang tanpa kehormatan. Tunjukkan jalan terbaik untukku dan anakku." Pilihan Abdullah akhirnya semakin jelas, menikahiku secara sah, atau membiarkanku hancur dalam hinaan. Ia memilih jalan pertama, meski dunia seakan menentangnya. Saat ia menyampaikan keputusannya kepadaku secara pribadi, suaranya tegas namun penuh getaran. "Aku akan menikahimu, Siti. Bukan hanya karena anak ini, tapi karena aku ingin menebus semua kesalahanku." Aku hanya bisa menangis, kali ini bukan hanya karena takut, tapi juga karena rasa lega yang tak bisa kujelaskan. Perjalanan hidupku yang penuh liku sedang memasuki babak baru, dan aku tahu ujian berikutnya akan lebih besar. Hari itu, suasana rumah terasa mencekam.
keluarga besar Abdullah berkumpul, memenuhi ruang tamu yang luas dengan wajah-wajah tegang. Aku duduk di kamar, menempelkan telinga ke pintu, berusaha mendengarkan percakapan yang sejak tadi membuat jantungku berdegup tak karuan. "Apa kau benar-benar sudah gila? Abdullah," suara kakaknya terdengar lantang. "Menikahi pembantu? Bagaimana dengan nama baik keluarga kita? Apa kata para kolega bisnismu nanti?" Suasana hening sejenak, lalu terdengar suara Abdullah yang tenang namun tegas. "Aku tahu risikonya. Aku tahu orang akan mencibir, bahkan mungkin menjauhiku. Tapi aku tidak bisa lari dari tanggung jawabku. Perempuan itu mengandung anakku, dan aku harus menikahinya." Kalimat itu menghantam hatiku seperti petir. Air mataku langsung jatuh. Aku tak percaya ia benar-benar mengucapkannya di depan keluarganya. Hatiku bergetar, antara bahagia dan takut. Bahagia karena Abdullah berani berdiri membelaku, tapi juga takut akan reaksi keluarga besarnya yang sejak awal sudah menentang keras. Suara-suara protes semakin ramai. Beberapa anggota keluarga menyebutku dengan kata-kata kasar, menyebut aku hanya ingin mengambil harta Abdullah. Aku terisak di dalam kamar, meremas ujung jilbabku erat-erat. Seandainya mereka tahu, aku sama sekali tak pernah merencanakan ini semua. Aku hanya ingin bekerja, mencari nafkah, bukan merusak nama baik siapapun. Namun Abdullah tetap bergeming. "Cukup," katanya dengan suara berat. "Aku sudah memutuskan. Jika kalian tidak bisa menerima, itu urusan kalian. Tapi aku tidak akan mengusir perempuan itu dan anakku. Aku akan menikahinya secara sah dengan cara yang halal." Tiba-tiba pintu kamarku diketuk keras. Jantungku hampir meloncat keluar. Abdullah masuk dengan wajah tegang, tetapi sorot matanya penuh keyakinan. "Siti," katanya pelan, "besok kita akan menikah. Aku sudah memanggil imam. Persiapkan dirimu." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tuan, apa benar? Bukankah keluarga Tuan menolak?" Suaraku bergetar, penuh rasa takut. Abdullah menghela napas panjang, lalu duduk di kursi kecil di depanku. "Mereka boleh menolak. Dunia boleh mencibir. Tapi aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Aku sudah salah padamu, dan ini cara satu-satunya untuk memperbaikinya." Aku menutup wajahku dengan kedua tangan, menangis sejadi-jadinya. Antara rasa syukur dan tidak percaya, aku merasa langkah Allah begitu misterius. Dari seorang pembantu yang hina di mata mereka, aku akan dinikahi secara sah oleh majikanku sendiri. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan orang tuaku di kampung. Bagaimana kalau mereka tahu? Apa mereka akan marah? Atau justru bangga karena aku tidak pulang dengan aib, tapi dengan kehormatan? Semua pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku tanpa jawaban. Keesokan harinya, rumah itu kembali ramai, bukan dengan kemarahan, melainkan dengan persiapan yang mendadak. Imam dipanggil secara khusus, beberapa saksi pun dihadirkan. Aku duduk di kamar, tubuhku gemetar, menanti panggilan. Para pelayan memandangku dengan campuran rasa iri, sinis, dan tak percaya. Ketika akhirnya namaku dipanggil, langkahku terasa berat. Aku melangkah menuju ruang tamu yang kini berubah menjadi tempat akad nikah sederhana. Abdullah duduk di sana, wajahnya serius namun tegas. Di hadapan imam, ia mengucapkan ijab kabul dengan suara lantang, tanpa ragu. Dan saat itu juga, air mataku pecah. Aku resmi menjadi istrinya, bukan lagi sekadar pembantu. Keputusan Abdullah benar-benar mengejutkan semua orang, termasuk diriku sendiri. Hari yang selama ini tak pernah terbayangkan akhirnya tiba. Aku, seorang perempuan sederhana dari desa kecil di Jawa Tengah, kini duduk bersiap di kamar besar rumah majikanku, menunggu saat untuk dinikahkan secara sah. Semua terasa begitu cepat, begitu tidak nyata. Semalam aku masih seorang pembantu yang dianggap hina, tapi hari ini aku akan menjadi istri halal bagi seorang pria terpandang di negeri Arab. Pelayan perempuan membawakan pakaian baru untukku. Gaun panjang sederhana berwarna putih gading, jauh dari kata mewah, tapi cukup membuatku terlihat berbeda. Aku menatap bayanganku di cermin, mencoba meyakinkan diri. Air mataku mengalir pelan, bukan karena sedih, melainkan karena campuran rasa takut dan syukur. Dalam hati, aku berbisik, "Ya Allah, inikah jalan hidup yang kau pilihkan untukku?"
Di ruang tamu, semua telah siap. Imam duduk dengan tenang, saksi-saksi pun sudah berada di tempatnya. Abdullah tampak gagah dengan jubah putihnya, wajahnya penuh keyakinan meski aku tahu di dalam hatinya pasti ada kegelisahan. Beberapa anggota keluarganya hadir dengan wajah dingin, sebagian bahkan tidak menyembunyikan ketidaksukaan mereka. Tetapi keputusan sudah bulat. Ketika namaku disebut, aku melangkah pelan, hampir tak mampu mengangkat kaki. Jantungku berdegup kencang, tanganku dingin, tapi aku tahu ini adalah saat yang akan mengubah hidupku selamanya. Aku duduk di samping Abdullah, menunduk, sementara imam mulai memimpin akad. Suasana hening. Hanya suara imam dan Abdullah yang terdengar. Dengan suara tegas, Abdullah mengucapkan ijab kabul. Kata-katanya jelas, lantang, tanpa keraguan sedikit pun. Saat saksi menyatakan sah, ruangan itu seakan bergemuruh oleh takdir baru yang tertulis untukku. Aku tidak bisa menahan air mata. Aku resmi menjadi istrinya. Tidak lagi sembunyi-sembunyi, tidak lagi dihantui rasa bersalah. Pernikahan itu membuat semua menjadi halal. Meski sederhana, meski penuh penolakan, tetapi bagi kami itu adalah jalan terbaik. Setelah acara akad selesai, Abdullah menghampiriku. Sorot matanya berbeda, kali ini lebih lembut, lebih penuh tanggung jawab. Mulai hari ini, kau bukan lagi pembantuku, Siti. Kau adalah istriku. Aku berjanji akan menjaga kehormatanmu, ucapnya lirih, namun cukup jelas untuk kudengar. Kata-kata itu membuatku semakin larut dalam tangis haru. Meski begitu, aku sadar jalan di depanku tidak akan mudah. Sejak malam itu, bisikan sinis dari keluarga Abdullah terus terdengar. Mereka menganggapku hanya perempuan rendah yang beruntung. Bahkan ada yang terang-terangan mengatakan pernikahan ini akan menjadi aib bagi keluarga. Aku hanya bisa menunduk dan bersabar. Namun di dalam hati, aku merasa lebih kuat. Aku bukan lagi seorang pembantu tanpa suara. Kini aku memiliki kedudukan sebagai istri sah, seorang perempuan yang berhak dihormati. Aku berjanji akan menjaga rumah tangga ini dengan sebaik-baiknya, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk anak yang sedang tumbuh di rahimku. Malam itu, untuk pertama kalinya aku tidur bukan di kamar kecil di belakang rumah, melainkan di kamar utama di sisi Abdullah. Rasanya masih sulit dipercaya. Aku berbaring sambil menatap langit-langit, air mata kembali mengalir. Semua ini seperti mimpi, mimpi yang pahit di awal namun manis di akhirnya. Aku tidak tahu apa yang menunggu di masa depan. Tetapi malam itu aku yakin satu hal, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Dari sebuah kesalahan, Dia memberi jalan keluar yang penuh hikmah. Dan aku siap menjalani kehidupan baruku sebagai seorang istri halal, meski dengan segala tantangan yang akan menghadang. Hari-hari setelah pernikahan itu terasa seperti memasuki dunia baru. Aku, yang dulunya hanya seorang pembantu rumah tangga, kini menjalani peran sebagai seorang istri sah dari Abdullah. Meski statusku berubah, kehidupanku tidak serta-merta penuh kebahagiaan. Justru, ujian yang lebih besar menantiku. Di rumah megah itu, banyak pasang mata yang menatapku sinis. Para pelayan yang dulu setara denganku kini memperlakukan dengan sikap canggung, ada yang iri, ada pula yang terang-terangan membicarakan di belakangku. Itu perempuan hanya beruntung, kudengar salah satu dari mereka berbisik. Hatiku perih, tapi aku memilih diam. Keluarga besar Abdullah juga tak semuanya bisa menerima. Setiap kali mereka berkunjung, suasana rumah menjadi tegang. Mereka melihatku seakan aku adalah noda di garis keturunan mereka. Namun Abdullah selalu berdiri di sampingku, meski tanpa banyak kata. Kehadirannya saja sudah cukup membuatku merasa lebih kuat. Aku mulai belajar peran baruku perlahan. Abdullah mengajakku duduk bersama di ruang kerja, mengenalkan padaku beberapa urusan rumah tangga yang sebelumnya tidak pernah kusentuh. Ia mengatakan, sekarang kau bukan lagi pembantu, Siti. Kau nyonya rumah ini. Belajarlah, meski tidak mudah. Kata-katanya memberiku semangat, meski aku tahu jalan menuju diterimanya diriku penuh duri. Waktu demi waktu berlalu, kehamilanku semakin terlihat. Perutku yang membesar menjadi saksi nyata perjalanan hidup yang penuh liku. Aku sering merasakan gerakan kecil dari dalam rahimku, dan setiap kali itu terjadi, aku meneteskan air mata haru. Nak,
bisikku sambil mengelus perutku, kau adalah anugerah terbesar yang membuat ibumu kuat. Abdullah pun semakin sering menunjukkan perhatian. Ia menemaniku saat aku merasa lemah, memastikan aku makan cukup, bahkan membawakan dokter untuk memeriksa kandunganku secara rutin. Meski wajahnya sering terlihat penat karena tekanan dari keluarga besar, ia tidak pernah mengeluh di depanku. Kadang di malam hari, aku melihatnya duduk lama di balkon, termenung. Aku tahu ia sedang memikirkan banyak hal. Sebagai istri, aku belajar memberikan ketenangan. Aku menyiapkan teh untuknya, duduk di sampingnya, mendengarkan ceritanya tentang bisnis dan kesulitan yang dihadapinya. Sesekali ia menggenggam tanganku dan berkata lirih, "Kau tidak tahu betapa berharganya kehadiranmu di sisiku." Kalimat itu membuat semua lelahku terbayar. Namun bukan berarti semua berjalan mulus. Ada saat-saat aku merasa sangat kesepian. Hubungan dengan para pelayan lain renggang, keluarga Abdullah masih menolak, bahkan kabar miring mulai terdengar dari luar. Orang-orang menyebutku hanya seorang TKW yang memanfaatkan majikannya. Fitnah itu menusuk, tapi aku belajar untuk menutup telinga. Aku yakin, selama pernikahan ini halal, Allah akan selalu melindungi. Aku pun mulai menata hati, menerima kenyataan bahwa hidupku kini berbeda, bahwa aku tidak bisa lagi kembali ke kampung halaman sebagai perempuan sederhana. Aku kini istri seorang pria terpandang dengan segala konsekuensi yang menyertainya. Di balik segala tekanan, aku menemukan kekuatan baru. Aku bukan lagi Siti yang hanya bisa menangis. Aku adalah seorang istri, seorang calon ibu yang harus kuat demi keluargaku. Aku percaya, setiap perjalanan yang pahit pasti menyimpan hikmah di ujungnya. Dan aku bersyukur, karena di balik aib yang dulu menakutkan, kini aku menjalani kehidupan baru dengan penuh harga diri. Hari-hari terus berlalu, dan kehidupanku perlahan menemukan ritmenya. Kini aku bukan lagi Siti si pembantu, melainkan Siti, seorang istri sah dan calon ibu. Meski jalan yang kutempuh penuh air mata, aku mulai memahami mengapa semua ini harus terjadi. Di balik rasa sakit, Allah ternyata menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar ujian, pelajaran hidup yang tak ternilai. Aku sering merenung, terutama ketika malam tiba dan janin dalam kandunganku bergerak seakan ingin bicara. Aku teringat perjalanan panjang dari desaku yang sederhana, keberangkatan penuh air mata, kesepian di negeri orang, hingga ujian berat yang hampir menjatuhkan harga diriku. Semua itu seolah seperti potongan puzzle yang akhirnya membentuk gambar besar bernama takdir. Dari semua yang kulalui, aku belajar bahwa hidup tidak pernah berjalan sesuai dengan rencana manusia. Aku pergi ke Arab dengan niat mencari nafkah, tetapi justru menemukan ujian yang membuatku hampir hancur. Namun, ketika aku pasrah dan terus berdoa, Allah memberikan jalan keluar. Ia memberiku kehormatan yang tak pernah kubayangkan, sekaligus tanggung jawab yang besar. Aku juga menyadari, kesalahan manusia bukan akhir dari segalanya. Malam gelap yang kualami dulu, ketika aku jatuh dalam kelemahan, ternyata tidak menghancurkan hidupku selamanya. Justru dari titik itulah aku belajar tentang arti tanggung jawab, kejujuran, dan keberanian. Abdullah berani menanggung akibat dari perbuatannya, sementara aku belajar menerima takdir dengan hati yang lebih lapang. Kini aku menjalani hari-hariku dengan lebih tenang. Aku tidak lagi terlalu peduli pada bisikan sinis atau tatapan merendahkan dari orang lain. Aku tahu, hidupku bukan untuk memuaskan manusia, tapi untuk mencari ridha Allah. Selama aku menjalani peran ini dengan ikhlas, aku yakin Allah akan selalu menjagaku. Pesan moral yang bisa kuambil dari kisah ini sederhana namun dalam, jangan pernah berhenti berharap pada kasih sayang Allah, bahkan ketika kita merasa sudah jatuh terlalu dalam. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, tidak ada jalan buntu yang benar-benar tertutup. Selama kita berusaha, sabar, dan berserah, selalu ada pintu keluar yang disiapkan. Aku juga ingin berbagi kepada siapapun yang mendengar kisahku, jangan pernah meremehkan perempuan, apalagi mereka yang merantau sebagai TKW. Di balik seragam sederhana dan pekerjaan yang berat, ada hati yang kuat, ada air mata yang tak terlihat, dan ada pengorbanan yang tak ternilai untuk keluarga di tanah air. Kini aku percaya, hidup adalah perjalanan menuju kedewasaan. Bukan hanya soal kebahagiaan,
tetapi juga tentang bagaimana kita menghadapi ujian dengan kesabaran. Dari seorang gadis desa miskin, kini aku belajar menjadi istri, calon ibu, dan seorang perempuan yang lebih tegar. Mungkin aku tidak tahu bagaimana orang lain menilai diriku, tetapi yang pasti, aku tahu Allah memandang setiap perjuangan hamba-Nya dengan adil. Dan itulah yang membuatku terus melangkah, meski jalanku penuh onak dan duri. Aku menutup cerita ini dengan hati penuh syukur. Dari hinaan menuju kehormatan, dari air mata menuju keteguhan, semua adalah anugerah yang tak ternilai. Inilah kisahku, kisah seorang TKW Indonesia yang dihamili majikan Arab, namun akhirnya dinikahi secara halal. Kisah yang penuh luka, tapi juga penuh hikmah.